Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara siaran malam ini kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan dimanapun suara kami didengar. Ya Tuhan, teguhkanlah firman-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Sebelum kita masuk lebih dalam, kami dari Jakarta City Care mengucapkan selamat Natal untuk kita semuanya. Kami berdoa biar Natal tahun ini kita boleh melihat campur tangan Tuhan yang ajaib dalam segala pergumulan kita, karena kita percaya Immanuel membuat setiap kita sanggup menghadapi setiap tantangan. Selamat Natal. Mari jadi berkat dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan buat kita di malam hari ini adalah karya terbesar atas manusia. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita berpusat kepada Yesus. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita, siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong setiap kali kita dengar firman Tuhan, siapkan catatan, belajar mencatat agar kita lebih mudah untuk mengulangi dan melakukannya. Kami percaya kebiasaan kita adalah masa depan kita. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Karya terbesar atas manusia, itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan kehidupan Tuhan Yesus terbagi dalam 5 bagian. Bagian pertama adalah kelahirannya. Bagian yang kedua adalah kematiannya. Bagian yang ketiga adalah kebangkitannya. Bagian yang keempat adalah kenaikannya ke sorga. Dan bagian yang kelima adalah kedatangannya yang kedua kali. Semua apa yang dilakukan oleh Tuhan itu merupakan karya terbesar atas manusia. Untuk apa Tuhan lahir ke dalam dunia ini? Kami pastikan paling sedikit ada 3 tujuannya. Yang pertama, untuk menyelamatkan orang yang berdosa.
Dikatakan sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa artinya tidak binasa? Tidak masuk ke dalam api neraka, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan di dunia, tapi di sorga. Jadi kami mau katakan, karya terbesar atas manusia kami pastikan. Yang pertama, Yesus mau datang ke dalam dunia ini, lahir, yang kita sering sebut dengan Natal. Nah, kami mau katakan, kalau itu tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa, mari kita sambut Natal dengan benar. Kita bersukacita bukan karena hal-hal yang lahiriah, tapi kita bersukacita karena kita boleh diselamatkan oleh Tuhan melalui kedatangannya ke dalam dunia ini. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kami pastikan kita memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kami mau katakan, alamilah Natal dalam kehidupan kita. Jangan jadikan Natal jadi pengetahuan dalam kehidupan kita. Yang kedua, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk membinasakan pekerjaan daripada si iblis. Alkitab katakan, untuk inilah anak Allah itu dinyatakan, yaitu untuk membinasakan pekerjaan daripada si iblis. Nah, kalau itu tujuannya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membinasakan pekerjaan daripada si iblis, justru di hari Natal kita harus bertekad, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sadar atau tidak, banyak kali kita merayakan Natal dengan cara yang salah, di mana kita mabok-mabokan, kita pesta pora seperti orang dunia. Nah, kami mau katakan, kalau Tuhan datang untuk membinasakan pekerjaan daripada si iblis, kami mau katakan di hari Natal, mari jangan kasih kesempatan kepada iblis. Justru kita membalas kasih Tuhan dengan bersyukur kepadanya untuk apa yang kita boleh terima. Dan kalau itu yang kita lakukan, kami percaya Yesus akan ditinggikan. Kesempatan di hari Natal, orang yang jauh dari Tuhan boleh kembali mendekat. Orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal. Kalau kita mau menjadi alatnya Tuhan untuk berbagi kasih, sehingga pada akhirnya kita akan melihat Yesus akan ditinggikan. Nah, yang ketiga, untuk apa Yesus datang, lahir di dalam dunia ini? Kalau kita mempelajari Alkitab kita, Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk memulihkan status kita. Bukan hak kita yang dipulihkan terlebih dahulu, tapi yang dipulihkan adalah status kita. Waktu status kita jelas, akhirnya kita dapatkan hak-hak kita. Kalau itu kebenarannya, kami mau ajak kita, praktekkanlah kebenaran ini dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi anak Tuhan yang boleh meninggikan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami ingin kita melihat Injil Yohanes, Yohanes pasal yang pertama. Kita buka Alkitab kita, dikatakan dengan jelas, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan status kita. Dosa membuat kita kehilangan segalanya, termasuk status kita. Tapi
Tapi waktu kita percaya pada Yesus, kita dapatkan status kita kembali. Kalau status kita sudah jelas, akhirnya kita dapatkan hak-hak kita kembali. Jadi Natal merupakan kabar baik bagi manusia. Kami mau katakan, karena itu sambut dia bukan dengan hura-hura, sambut dia bukan dengan pesta pora mabok-mabokan, tapi sambut dia dengan rasa syukur, hormati dia dengan mentaati apa yang dia sampaikan, dan jadilah kesaksian untuk setiap kita, sehingga dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, kalau kita pelajari Alkitab kita, kehidupan Tuhan Yesus bagian kedua adalah kematiannya. Ini merupakan karya terbesar atas manusia yang dilakukan oleh Tuhan. Di dalam dunia, Tuhan Yesus usianya tidak terlalu lama, cuma 33,5 tahun. Kenapa kami penting dalam suasana Natal ini berbicara tentang karya terbesar atas manusia? Karena kami mau pastikan Yesus yang kita rayakan hari-hari ini kelahirannya, dia tidak bayi lagi. Nanti dia akan datang. Datang untuk kedua kali sebagai King of King. Karena itu kami mau menyampaikan kabar kesukaan ini, bahwa karya terbesar atas manusia itu luar biasa. Yesus lahir, tapi Yesus juga bukan hanya lahir, tapi mati. Kematiannya untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kalau kita lihat salib, kami pastikan seharusnya kitalah yang digantung di sana. Kitalah yang disalibkan di sana. Tapi ada yang menggantikan kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Hukumannya seharusnya ditimpakan kepada kita, diambilnya di dalam dirinya. Dia menggantikan kita, menebus kita. Dia perdamaikan kita dengan Bapa di sorga, karena dosa membuat kita putus hubungan dengan sorga. Tapi Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga, sehingga saudara dan saya, ya, bukan hanya dipulihkan status kita, tapi kita mendapatkan hak-hak kita kembali yang sudah hilang karena dosa. Jadi kami mau katakan, tidak ada lagi hak iblis dalam hidup orang percaya. Karena itu jangan pakai lagi sejengkal pun tubuh kita untuk menguntungkan iblis, tapi pakai tubuh kita untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Karya terbesar dari sorga buat kita manusia yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus hanya mati 3 hari, sesudah itu dia bangkit. Kebangkitannya menunjukkan penebusannya sempurna atas kita. Kebangkitannya kami mau katakan menunjukkan dia Tuhan yang sesungguhnya. Dan kebangkitannya untuk menggenapi apa yang firman sampaikan. Kenapa kami mau sampaikan ini? Ini penting bagi kita supaya untuk ke depan saudara dan saya lebih berani untuk berpegang pada firman. Karena ya, Alkitab mencatat sudah dinubuatkan terlebih dahulu bahwa Yesus harus mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kami mau katakan apa yang terjadi, ini seharusnya membuat saudara tidak patah semangat menghadapi kehidupan yang semakin sulit di depan kita. Kenapa? Karena kita orang percaya punya pengharapan. Kalau kita mau berpegang pada firman, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Peganglah firman Tuhan.
terima itu, lakukan itu, bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Maka kita akan melihat apa yang Dia firmankan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Yang keempat, karya terbesar atas manusia yang dilakukan oleh Tuhan buat kita adalah kenaikannya ke sorga. Ingat, sesudah Yesus bangkit, Dia tidak langsung naik ke sorga. Dia ada di dalam dunia 40 hari. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga? Ada beberapa alasannya. Alasannya untuk membuktikan kepada dunia pada waktu itu bahwa Dialah yang mati dan bangkit itu. Karena ada banyak orang yang menyaksikan tentang kebangkitannya, termasuk muridnya sendiri, yaitu Thomas. Tuhan Yesus menjumpai Thomas dan menunjukkan bekas paku yang ada di tangannya. Jadi kami mau tekankan buat kita, Dia tidak langsung ada di dalam, tidak langsung naik ke sorga, maksud kami. Dia ada di dalam dunia 40 hari. Dalam 40 hari itu, Tuhan Yesus ada menampakkan diri sebanyak 17 kali. 11 kali secara fisik, 6 kali secara visual. Dalam 6 kali itu Dia, dalam 11 kali itu Dia menjumpai beberapa kelompok dan beberapa orang. Dan kami mau katakan buat kita, sungguh luar biasa karya Tuhan bagi kita. Haleluya. Untuk apa Dia tidak langsung naik ke sorga? Untuk memulihkan hati murid-muridnya. Karena waktu Tuhan Yesus mati, banyak murid-muridnya yang hatinya hancur, di mana mereka mengalami kepahitan dalam kehidupan mereka. Karena itu apa yang terjadi? Tuhan mau menyembuhkan hati mereka. Supaya apa? Supaya mereka siap untuk melaksanakan amanat agung yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka. Dan untuk apa Dia tidak langsung naik ke sorga? Untuk mengingatkan kembali murid-muridnya untuk tugas yang akan mereka lakukan. Yesus naik ke sorga. Itulah karya keempat yang terbesar dari Tuhan kepada manusia. Membuktikan sorga itu betul-betul ada. Untuk apa Dia naik ke sorga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena di dalam dunia ini, yang namanya manusia, kita cuma sementara. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang bodoh mati, yang pandai mati, ya semuanya akan mati. Yang menjadi pertanyaan, kemana kita kalau mati? Tuhan mau kita ke sorga, bukan ke neraka. Kalau kita mau ke sorga, percayalah pada Yesus. Karena ke sorga jalannya cuma satu, yaitu Yesus. Jadi Dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Sorga itu bukan kiasan. Jadi kalau ada orang mengajarkan sorga itu kiasan, cuma hiburan bagi orang susah, itu ajaran yang tidak benar. Ya, sorga itu betul ada, kan Alkitab bilang Tuhan Yesus naiknya ke sorga. Kita harus percaya pada firman daripada apapun juga. Pegang apa yang Tuhan katakan. Yesus naik ke sorga untuk apa? Supaya Roh Kudus dicurahkan. Karena kalau Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Dia tidak maha. Dalam arti kata, Dia ada di Jakarta, Dia nggak bisa ada di Medan kalau Dia masih berupa fisik. Karena itu Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan, agar tujuannya supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam kita secara permanen bagi kita yang percaya kepada Tuhan, agar kita tidak piatu dan kita mampu melaksanakan akan perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi saksinya. Oleh karena itu kami mau katakan, sungguh luar biasa karya Tuhan Yesus kepada kita. Nah, karya terbesar
dari Tuhan atas manusia. Yang kelima adalah kedatangannya yang kedua kali. Tadi kami katakan Yesus yang kita rayakan hari-hari ini kelahirannya, nanti dia mau datang kembali, tapi bukan sebagai bayi. Jadi kalau kita merayakan Natal tidak dosa, tapi sekaligus kami mau ingatkan waktu kita merayakan Natal hari-hari ini, mari kita ingat juga bahwa dia akan datang kembali, bukan sebagai bayi, tapi sebagai King of King. Untuk apa dia datang? Dia datang untuk menjemput kita saleh-salehnya. Untuk apa dia datang? Dia akan datang sebagai hakim yang agung. Setiap orang akan berhadapan dengan tata pengadilannya. Untuk apa dia datang? Dia datang sebagai King of King. Jadi kami mau katakan, agunglah ya rahasia tentang karya terbesar dari Tuhan untuk kita manusia. Oleh karena itu kami mau mengajak kita, ayo alami itu. Kalau kita mengalami itu lebih daripada pohon terang, itu lebih daripada baju baru, itu lebih daripada hiasan-hiasan yang kita pasang, itu lebih daripada kue-kue yang ada di rumah kita. Kami mau katakan, Natal akan berakhir nantinya, tapi kasihnya, janjinya, sukacitanya, kebenarannya akan tetap tinggal dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami karya terbesar itu dalam hidup kita. Karena itu pastikan di malam hari ini, mari percayalah kepadanya, supaya kita tidak dihukum, tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Karena itu alamilah Natal, bukan hanya tahu, tapi alami. Sehingga saudara dan saya bukan hanya tahu, tapi sungguh-sungguh mengalami janji Tuhan, kita diselamatkan. Kalau itu yang kita lakukan, kita adalah orang yang paling berbahagia. Kita boleh kaya, kita nggak bisa beli keselamatan itu. Kita nggak bisa beli sorga. Kita boleh pandai, kita nggak bisa beli ya keselamatan itu. Kita nggak bisa beli sorga. Apa yang nggak bisa kita beli, kami pastikan, kau bisa dapatkan. Rahasianya cuma satu. Percayalah kepada Yesus. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Karya terbesar atas manusia. Ada 5 hal yang kami mau ulangi dengan cepat. Karya terbesar itu adalah di mana Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, dan dia akan datang kembali untuk kali kedua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, karya terbesar atas manusia. Dahsyat. Alami itu sehingga Desember boleh berlalu, tapi karyanya tetap tinggal dalam kehidupan kita, seumur hidup kita. Kita masih ada waktu sedikit, kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau gunakan. Yang pertama, kami mau tantang kita, bagi kita yang belum pernah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa paksaan, kami mau tolong saudara, asalkan saudara mau melakukannya dengan benar, mengikuti doa yang kami ucapkan, kami percaya karena imanmu engkau diselamatkan. Ikuti dengan benar. Yang kedua, nanti kami berdoa untuk kita yang sakit, yang punya beban. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Letakkan tanganmu di dadamu. 1, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya menerima firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih buat teguran, nasihat daripada Tuhan. Saya sadar, saya orang berdosa.
yang akan mati karena dosa, kejahatan, perbuatan yang saya lakukan. Tapi malam ini saya mau bertobat. Ampunilah saya Tuhan. Saya mau tinggalkan dosa saya, cara hidup saya yang salah, yang tidak benar. Dan saya ambil keputusan mempersembahkan diri saya kepada Tuhan. Saya buka hati saya malam ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya dengan sadar saya menerima Tuhan Yesus. Tinggallah Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat untuk kehidupan saya selamanya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau kau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Apapun sakit. Contoh, kalau paru-parumu yang sakit, taruh tanganmu satu, angkat satu. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu, di belakang angkat satu. Jangan lakukan kalau kau tidak percaya. Tapi lakukanlah kalau kau percaya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Malam ini malam mujizat buat kita. Mari kita berdoa, letakkan tanganmu satu. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, kami percaya bahwa iman timbul dari pendengaran, dan kami percaya bahwa penebusan Yesus sempurna atas kami. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak apapun penyakit daripada mereka, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, penyakit kau sudah dikalahkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Tubuh kami, Bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Kau tidak ada hak dalam tubuh kami. Karena itu aku perintahkan saat ini, keluar. Nyala engkau. Dan tidak boleh kembali lagi. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Kalau engkau punya beban yang berat, letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Apapun pergumulanmu, Yesus jawaban. Imani, malam ini malam kelegaan bagi setiap kita. Kita berdoa, letakkan tanganmu. Ya Tuhan, Kau lihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangan mereka di kedua dada mereka. Engkau yang berkata, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan beban berat. Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan mengangkat bebanmu, meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terimalah mujizat Tuhan. Aku katakan, apapun masalahmu ada jalan keluarnya. Aku berdoa awan gelap berlalu, langit tembaga berlalu. Aku beriman Tuhan menolong, melakukan mujizat dan menyatakan kuasanya atas hidupmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat, berkatilah Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Damailah Indonesia, pulihkanlah Indonesia. Bebaskan Indonesia dari resesi ekonomi, bebaskan Indonesia dari virus corona. Hanya Engkau yang bisa melakukannya. Biar yang sembuh semakin banyak, yang kena semakin sedikit. Rumah sakit jadi rumah pemulihan. Berkati dokter dan suster, lindungi mereka. Kami berdoa untuk kota kami Jakarta, kota yang baik, kota yang penuh cinta kasih dan kasih persaudaraan. Bebaskan kota ini dari gempa bumi, dari tsunami, dari malapetaka, dari huru hara, dari hal-hal yang buruk. Shalom Tuhan ada di atas kota ini. Setiap maksud jahat orang jahat kami gagalkan. Biar kota ini dikenal dengan kota yang diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan Indonesia, kami mendoakan kota ini, dan kami juga mau mendoakan gereja Tuhan. Ikat gerejamu, gereja manapun yang percaya Yesus itu Tuhan. Kami berdoa, ikat dalam kasih, dan pakailah gerejamu menjadi suara, bukan jadi gema.
Jadikan gerejamu jadi mercusuar, jadi petunjuk jalan bagi bangsa kami. Kami berdoa, jadikan gerejamu untuk jadi berkat bagi negeri kami. Ikat gerejamu, kalau hari-hari ini ada yang merayakan Natal dengan terbatas, kami berdoa lindungilah. Kami berdoa lindungi, tidak ada bahaya, tidak ada celaka. Kami berdoa biar bulan Desember ini bulan damai, ada ketenangan, ketentraman, ada kasih Tuhan. Makasih ya Tuhan buat hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun. Lindungi dari yang jahat. Berkati, kami berdoa berikan kesehatan. Jauhkan dari virus corona dan sakit-sakit berbahaya. Dan keluarga hamba-hamba Tuhan juga Tuhan lindungi. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dan pelayanan di radio ini berkati. Kami mendoakan Sobat Prestasi dan Bisa Bible TV yang mendengar dan menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah rumah tanggamu oleh Tuhan, diberkatilah usahamu oleh Tuhan. Biarlah engkau sehat, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berkati mereka yang di rumah sakit, yang di LP, yang mendengarkan acara dan melihat siaran ini. Kami bersyukur segala kemuliaan untuk Tuhan. Kami berdoa biar Natal tahun ini Natal yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin.